Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak solihat, barakallahu fikunna wa zadakunna Allahu ilman wa hirsan. Pada kesempatan yang baik ini kita memasuki pelajaran yang berikutnya pada pelajaran PAI. Pelajaran yang kedua yaitu halaman 7. Pelajaran yang kedua, silaturahmi dan ukhuwah. Silaturahmi dan ukhuwah. Silaturahmi. Silaturahmi adalah menjaga hubungan dan keluarga dan kerabat agar terus terjalin. Menjaga silaturahmi dilakukan dengan berbuat baik kepada keluarga dan kerabat. Nah, ini pengertian daripada silaturahmi ya. Kata kunci untuk silaturahmi itu adalah kita berbuat baik kepada keluarga dan kerabat. Ya, sekali lagi pengertian daripada silaturahmi adalah berbuat baik pada keluarga dan kerabat. Yep. Berbuat baik dalam hal apa? Jawabannya ya, berbuat baik dalam segala hal. Seperti kita berkunjung ke rumahnya, ini juga termasuk suatu kebaikan. Kita berkunjung ke rumah mereka, kemudian kita menanyakan kabarnya, ini silaturahmi. Kita memberikan hadiah kepada keluarga maupun kerabat kita, ya, kemudian membantu mereka ketika dalam kesusahan. Semua kebaikan yang kita lakukan pada kerabat dan keluarga ini yang disebut dengan silaturahmi. Ya. Jadi silaturahmi itu anak-anak solihah sekalian, tidak hanya kita datang ke rumahnya saja, berkunjung ke rumahnya saja, bukan itu saja silaturahmi. Semua kebaikan yang kita lakukan kepada mereka, maka itu silaturahmi. Bahkan kita mengirimkan WA atau SMS hanya sekedar kita menanyakan bagaimana keadaannya, lagi ngapain. Ini juga termasuk silaturahmi. Dan perlu diketahui anak-anak solihah, dikatakan silaturahmi itu apabila ada hubungan keluarga dan kerabat. Orang berbuat baik pada keluarga dan kerabat itu namanya silaturahmi. Kalau bukan keluarga dan kerabat tidak dikatakan silaturahmi. Ini harus dipahami ya. Ya, kalau dia itu keluarga kita sendiri ataupun kerabat baru dikatakan silaturahmi. Tapi kalau bukan kerabat kita, bukan keluarga kita, lalu kita berbuat baik kepadanya, maka tidak dikatakan silaturahmi. Ini harus dipahami baik-baik. Silaturahmi adalah salah satu kewajiban yang sangat ditekankan di dalam agama Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, ada orang yang lama tidak berkunjung ke rumah keluarganya. Dia tidak ada usaha untuk berkunjung ke sana. Maka dia termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Misalnya keluarganya ada di luar kota atau di luar negeri, sementara dia punya HP, dia tidak mau menanyakan kabar, tidak menelpon, tidak WhatsApp, tidak SMS. Dia membiarkan berlama-lama. Ya, maka ini termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Ketika keluarga dekatnya membutuhkan bantuan dan dia mampu untuk
membantu, tapi sengaja dia tidak mau menolongnya, maka ini termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, jadi anak-anak soleh sekalian, berbuat baik, membantu keluarga kita, ini adalah suatu kewajiban. Dan inilah yang disebut dengan silaturahmi itu. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban menyambung silaturahmi ini, maka ancamannya adalah hadis Nabi SAW tadi, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Dikatakan silaturahmi, ia berasal dari dua kalimat. Yang pertama, silah. Yang kedua, rahim. Silah dan rahim. Silah itu artinya menyambung. Ya, menyambung kembali. Ya, sedangkan rahim itu adalah rahim seorang ibu. Tempat bayi ketika berada di dalam perut ibunya, rahim. Ya, jadi silaturahim, menyambung kembali rahim ibu. Maka oleh karena itu dikatakan silaturahmi itu untuk orang-orang yang ada hubungan darah, yang ada hubungan dengan rahim ibu. Maka bila tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak disebut dengan silaturahmi. Ya, seperti seorang bersama kakaknya, abangnya, ya. Ini ketika berbuat baik maka disebut dengan silaturahmi, karena mereka telah menyambung kembali hubungan rahim ibu mereka. Demikian pula seseorang kepada bibinya, ini juga menyambung rahim, ya, silaturahim, karena rahim mereka satu. Dari mana rahim mereka? Dari neneknya. Ya, kita dengan sepupu kita, ya, berbuat baik kepada mereka termasuk silaturahim, menyambung rahim. Dari mana rahim itu? Dari nenek juga. Ya, jadi dikatakan silaturahim itu, ya, apabila ada hubungan kekeluargaan. Kita berbuat baik kepada mereka, kita memperhatikan mereka, menanyakan kabar kepada mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Ya, bahkan Nabi mengatakan, ballu al-arham walau bisalam, sambunglah silaturahmi itu walaupun hanya dengan menyampaikan salam saja. Termasuk nanya kabar lewat WhatsApp juga. Ya, ini juga termasuk menyambung alhamdulillah. Ini juga termasuk menyambung silaturahmi. Ya, jadi silaturahmi itu tidak mesti harus berkunjung ke rumahnya, tidak mesti. Intinya segala kebaikan yang kita lakukan kepadanya dan ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Kemudian yang kedua, ukhuwah imamiyah. Ukhuwah imamiyah artinya persaudaraan yang dijalin atas dasar keimanan. Ya, yang dijalin atas dasar keimanan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ukhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Ya, Al-Hujurat ayat ke-10. Nah, kalau ukhwah imamiyah ini, anak-anak soleh sekalian, ketika kita menjalin hubungan baik dengan orang yang muslim. Nah, kalau ini namanya menjalin hubungan ukhuwah namanya. Kalau keluarga sendiri namanya silaturahmi. Kita berbuat baik kepada keluarga sendiri, saudara sendiri, ini namanya silaturahmi. Adapun orang yang bukan keluarga kita, ya, yang bukan saudara kandung kita, maka kita telah menjalin hubungan ukhuwah imaniyah. Ya, kita bersaudara secara imaniyah. Ya, bersaudara secara imaniyah. Maka ketika kita berkunjung ke rumah sahabat kita misalnya, atau ke rumah
orang lain tapi dia muslim, maka kita katakan kita sedang menjalin hubungan ukhuwah imaniyah. Ya, bukan silaturahmi. Karena silaturahmi itu ketika kita berkunjung ke rumah keluarga kita. Ya, jadi kalau bukan keluarga kita, namanya menjalin hubungan ukhuwah. Ya, menjalin hubungan ukhuwah ini harus bisa dibedakan. Sebab banyak di Indonesia ini orang-orang istilahkan silaturahmi, padahal bukan keluarganya. Ayo kita silaturahmi ke rumah ustadz, silaturahmi ke rumah sahabat kita, ya, silaturahmi ke rumah teman dan lain sebagainya. Nah, ini istilah yang keliru ya. Sebab silaturahmi itu untuk kekeluargaan saja. Yang lebih tepat dia katakan kita menjalin hubungan ukhuwah. Ya, menjalin hubungan ukhuwah dengan ustadz kita, ya, dengan sahabat kita dan lain sebagainya. Ini harus kita bisa bedakan antara silaturahmi dan ukhuwah. Baik, wallahu taala alam. Aku liqul hada astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.